Suamiku Om Tentara. S2. Bab 109. Hafiz merasa sedikit insecure ketika mendengar pertanyaan papanya Valerie. Namun, hal itu juga memotivasi dirinya untuk berusaha lebih keras lagi agar ia bisa membeli rumah untuk keluarganya dan Valerie. "Saya akan bekerja keras untuk membeli rumah, Pak," sahut Hafiz. Papanya Valerie menghela napas panjang. Setelah Hafiz serius menikahi Valerie, sikap papanya sudah tidak ketus seperti sebelumnya. Beliau terkesan melembut meskipun kadang-kadang masih terlihat tegas dan mengintimidasi. "Sudahlah, nggak usah dipikirkan terlalu berat. Kalau kalian mau, Papa bisa kok beliin rumah untuk tinggal kalian berdua." Hafiz membelalak. "Itu tidak perlu, Pak. Saya akan berusaha sendiri," kata Hafiz. Papanya Valerie menatap Hafiz dan tersenyum tipis. Ia bisa melihat kegigihan di mata menantunya itu. Tentu saja, papanya Valerie berniat membelikan rumah bukan karena ia tidak percaya kepada usaha Hafiz. Hanya mau mempermudah mereka berdua saja. Namun, kalau Hafiz dan Valerie memang tidak mau menerima, ya tidak masalah. Namanya saja orang tua, pastinya sebisa mungkin ingin membantu anaknya. Begitu ya? Ya sudah, kalau gitu biarkan semuanya berjalan mengalir dengan sendirinya. Saya hanya minta kamu untuk bertanggung jawab dengan memberikan nafkah lahir batin yang layak untuk Valerie. Kamu harus menyayangi dia lebih besar daripada rasa sayang kami sebagai orang tuanya. Jangan sakiti Valerie. Ingat, saya akan mengambil Valerie lagi kalau kamu berani sekali saja membuat dia sakit hati." Hafiz mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Selesai sarapan, Hafiz dan Valerie pergi ke apartemen karena hendak mengambil sesuatu. Namun, ketika mereka baru sampai, ternyata malah ada tamu yang datang. Valerie kaget melihat tamu tersebut. Ternyata yang datang 2. Robert, ucap Valerie. Robert menoleh dan langsung mengulas senyum ramah. "Hai Hani, oh, Imin, hai Val." Hafiz diam saja memperhatikan pria itu. Ia tahu Valerie sangat akrab dengan Robert sejak awal. Meskipun sekarang Valerie sudah menjadi istrinya, Hafiz masih saja waspada. Apalagi, barusan ia mendengar Robert keceplosan memanggil Valerie dengan sebutan Hani. "Kamu ngapain di sini?" tanya Valerie. Robert menggaruk tengkuknya. "Sebenarnya aku mau datang ke pernikahan kamu, tapi jadwalku di sana nggak memungkinkan. Beberapa hari yang lalu aku harus menghadiri Milan Fashion Week." "Ya, kamu tahu sendirilah kalau aku laris manis," katanya sedikit bercanda. Valerie tertawa. "Sebagai talent atau guest?" "Guest lah. Kan Woman's Runaway Show. Ngomong-ngomong, aku memakai produknya Totlo." Valerie mangut-mangut. "Wow, waktu itu Mike Amiri, sekarang Tot. Memang beneran laris ya?" Robert tertawa. "Oh iya, maaf aku terlambat datangnya." Valerie mengiyakan. "Iya nggak apa-apa kok. Lagian juga pernikahanku intimate hanya dengan keluarga besar dan beberapa teman dekat saja. Enggak ada mengundang banyak tamu." "Iya, aku dengar itu dari Aunty. Sebenarnya, aku sempat telepon Aunty sih karena aku tahu kamu pasti sibuk selama beberapa hari sebelum hari pernikahan. Aunty bilang kalau kamu memang pengen intimate wedding aja." "Oh iya, hampir lupa. Ini kado untuk pernikahan kalian." Robert menyerahkan sebuah kotak berwarna maron mewah berukuran sedang kepada Valerie. "Semoga kalian suka kadonya ya." Valerie menerima kado tersebut dengan senang hati. "Thanks. Sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot sih." "I'm not. Biasa saja kok. Masa iya jauh-jauh datang ke Indonesia tapi nggak bawa kado sama sekali. Apalagi, aku juga sudah telat banget datangnya."
Malah pernikahan kamu sudah selesai kemarin. Valeri terkekeh. Jadi, kenapa kamu datangnya malah ke apartemen? Kenapa enggak datang ke rumah papa dan mamaku aja? Iya, aku awalnya mau datang ke sana sekalian menyapa mereka, tapi aku nggak bisa lama-lama. Aku lagi liburan sih di Indonesia, jenuh juga banyak pekerjaan di sana dan Abel sering mengomel. Belum lagi orang tuaku yang tiba-tiba merengek memintaku segera menikah setelah mendengar dari papamu kalau kamu baru saja menikah. Valeri sontak terbahak geli. Sepertinya Abel sangat mengerti karaktermu yang suka menyepelekan pekerjaan. Dia sangat kompeten sebagai asistenmu. 3. Robert mangut-mangut. Aku setuju. Dia memang bagus sebagai asisten, sangat teliti dan juga rajin. Masalahnya, dia nggak tanggung-tanggung kalau melakukan sesuatu. You know, aku sudah beberapa kali ganti asisten, kan? Kebanyakan dari mereka lebih tua dariku, hanya Abel saja yang lebih muda. Sebelumnya, tidak ada yang berani memerintahku. Mereka selalu sungkan kepadaku. Tapi Abel, wow, sepertinya orang tuaku pun kalah. Itu bagus. Kamu berada di tangan yang tepat, sahut Valeri. Robert menghela napas panjang. Well, yeah, I think so too. Ah, masuk dulu yuk. Kita malah bicara di depan pintu begini, ajak Valeri. Robert menggeleng. No, sebenarnya aku juga nggak bisa lama-lama sih. Aku ada janji temu dengan temanku di Indonesia. Valeri merengut. Are you serious? Udah datangnya telat, perginya cepat pula. Kamu belum ngobrol sama suamiku nih. Valeri tiba-tiba menarik tangan Hafiz dan merangkulnya dengan mesra di depan Robert. Hafiz yang sejak tadi hanya diam menyimak obrolan mereka seketika kaget. Ia jadi canggung di depan Robert. Robert menatap Hafiz dan Valeri kemudian memutar bola matanya. Apa ini? Kalian mau pamer ya? Valeri ngakak. Kalau gitu turuti permintaan orang tuamu lah. Nanti biar kita bisa double date. Robert mendengus. Terserahlah. Kalau gitu aku pamit dulu. Bye. Semoga pernikahan kalian langgeng. Hingga maut memisahkan kalian. Ah, titip salam juga untuk Aunty dan Uncel ya. Robert melambaikan tangannya dan langsung pergi. Setelah Robert pergi, Valeri dan Hafiz pun masuk ke dalam apartemen. Berhubung mereka berdua sama-sama tidak ada kesibukan, jadi keduanya bersantai dulu di apartemen itu. Mau minum apa? Kopi. Tawar Valeri. Air putih aja enggak apa-apa kok, Mbak. Valeri langsung merengut. Kok manggil Mbak lagi sih? Hafiz tersadar. Maaf, saya belum kebiasaan soalnya. Valeri geleng-geleng kepala. Ya udah, aku ambil airnya dulu. Valeri ke dapur dan mengambilkan minum untuk Hafiz. Ia juga membawa setoples kecil kue kering yang ada di apartemennya. Sebenarnya, selama berhijrah Valeri memang lebih sering menginap di rumah orang tuanya. Dia tidur di apartemen hanya ketika sedang sibuk-sibuknya dengan urusan bisnis. Namun meski begitu, segala macam camilan dan makanan instan ada di apartemen Valeri untuk antisipasi. Ini airnya. Valeri menyajikan segelas air putih dan kue kering itu di meja. Hafiz tersenyum. Makasih ya. 4. Lalu, mereka pun lanjut mengobrol sambil bersantai. Ngomong-ngomong, saya pikir Robert suka sama kamu, kata Hafiz tiba-tiba. Valeri yang sedang mengunyah kue kering langsung berhenti. Memang iya. Sudah lama malahan, tapi aku tolak. Kasihan sih, soalnya dia tulus. Karena saya, tanya Hafiz. Valeri mengangguk sambil tersenyum. Apa kamu menyesal menolak dia padahal dia tulus? Tanya Hafiz lagi. Valeri mengernyit.
Hah, enggak lah. Dari dulu sebenarnya aku sadar kok kalau dia suka aku. Sebelum aku suka sama kamu, sebenarnya aku berniat membuka hati buat Robert, tapi ternyata nggak bisa. Hehe. Ya semoga saja dia bisa mendapatkan perempuan yang sesuai dengan keinginannya dan juga baik. Hafiz mengangguk. Amin. Entah mengapa, ia langsung lega mendengar Valerie menjelaskan dengan gamblang bahwa dia menolak Robert karena dirinya dan meskipun Robert tulus, Valerie sama sekali tidak menyesal untuk lebih memilih Hafiz. Valerie yang duduk di samping Hafiz tiba-tiba merangkul lengannya dan menyandarkan kepalanya pada bahu sang suami. Jangan formal-formal dong kalau ngomong sama aku. Jadinya kayak ada jarak. Padahal, kan kita sudah menikah. Hafiz mengusap puncak kepala Valerie. Maaf, saya hanya belum terbiasa. Sayangnya mana? Tuntut Valerie. Hafiz tersenyum lembut melihat sifat manja Valerie yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Selama ini, Hafiz selalu melihat Valerie sebagai sosok wanita independen yang kuat dan anti manja-manja. Padahal latar belakang keluarganya orang berada dan anak tunggal pula, tetapi Valerie tidak pernah kelihatan manja sama sekali. Sekarang, ketika sudah menikah dengan Hafiz, Valerie baru menunjukkan sikap manjanya hanya kepada dia dan itu membuat Hafiz berpikir Valerie jadi sangat menggemaskan. Iya, sayang. Jangan ngambek ya, ucap Hafiz lembut. Valerie langsung tersenyum lebar. Kedua matanya berbinar-binar cerah bak seorang bocah kecil yang baru dibelikan es krim. Nah, gitu dong. Kan aku jadi makin cinta, hehe, katanya. Hafiz geleng-geleng kepala. Ada-ada saja. Berarti kalau aku nggak ngomong sayang, cinta kamu berkurang ya? Valerie mengangguk. Iya. Makanya kamu harus sering-sering panggil sayang, biar romantis. Hafiz tertawa. Ia bahagia dengan pernikahannya. Sebagai pengantin baru, wajar kalau mereka masih hangat-hangatnya, tetapi dalam hati, Hafiz selalu berdoa semoga hubungan pernikahan mereka terus hangat meskipun bertahun-tahun telah berlalu nantinya. Sementara itu, Robert yang pulang dari bertemu Valerie dan Hafiz berkendara tanpa tujuan. Sebenarnya soal 5. Pertemuan dengan temannya itu hanya alibi belaka. Robert tidak benar-benar memiliki teman dekat di Indonesia. Paling-paling hanya rekan kerja yang kebetulan lumayan dekat, tetapi namanya rekan kerja, sedekat apapun pastinya berbeda dengan yang benar-benar teman. Bukan tanpa alasan Robert membuat-buat alibi seperti itu. Ia hanya belum move on. Ia pikir, setelah melepaskan Valerie, dia akan secepatnya melupakan perasaan tersebut. Nyatanya sulit sekali untuk merelakannya secara penuh. Tadi pun ketika ia melihat Valerie bersama Hafiz, dadanya terasa sesak dan tidak nyaman. Tentu, ia tahu Valerie mencintai Hafiz dan Robert juga yakin Hafiz memiliki perasaan yang sama. Robert yakin mereka berdua akan menjadi sepasang suami istri yang bahagia. Robert bahagia jika Valerie bahagia. Sayangnya, tidak sesederhana itu melupakan perasaan yang sudah lama melekat di hatinya. Robert menghela napas panjang. Berkali-kali ia meremat kepalanya sendiri. Waktu itu ketika ia kembali ke Italia, Robert sudah berjanji akan melupakan perasaannya kepada Valerie dan hanya menganggapnya sebagai teman. Namun, ketika ia ke Indonesia lagi hanya untuk mengucapkan selamat kepada Valerie, hatinya sakit sekali. Oh, shit. Kira-kira sampai kapan aku akan merasa tersiksa seperti ini? Gumam Robert kesal. Robert terus mengendarai mobilnya. Berhubung perasaannya sendiri sedang ruwet, ia jadi kurang fokus di jalan. Robert memutuskan untuk tidak melewati jalan raya karena takut nanti teledor dan membahayakan orang lain serta dirinya sendiri, jadi ia pun mencari jalan dalam. Namun, ketika berkendara di jalan dalam itu,
tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Robert yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang kaget bukan main. Ia langsung mengerem mendadak. Brak, ark. Robert mengerang kesakitan. Suara keras itu bukan suara mobilnya menabrak perempuan itu, melainkan dahi Robert yang menghantam setir gara-gara panik mengeram mendadak. Sial. Sakit sekali. Robert mengecek dahinya di spion tengah dan melihat memar kebiruan di sana. Namun, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan lukanya. Robert langsung melepas sabuk pengamannya dan buru-buru keluar mobil. Robert melihat perempuan itu masih berdiri di tengah jalan. Hanya beberapa senti dari mobil Robert. "Hey, are you okay?" tanya Robert. Perempuan itu diam saja. Ia terus menunduk sehingga Robert tidak bisa melihat wajahnya. Namun, tiba-tiba saja perempuan itu ambruk dan pingsan. "What the... Hey!" Robert mendekatinya dan memeriksa denyut nadi di leher perempuan itu. Masih aman. Tidak ada jejak luka terserempet juga. Ark, sial. Kenapa dia harus pingsan sih? Padahal aku nggak menabrak dia. Robert panik. Ia menengedarkan pandangannya ke sekitar. Untungnya jalanan sepi. Meskipun perempuan itu tidak tertabrak, tetapi kalau kondisinya pingsan seperti ini Robert pasti akan disalahkan. Ia takut kalau ada orang yang lewat nanti Robert akan dikeroyok massa karena dikira mencelakai perempuan asing ini. Akhirnya, dengan terpaksa Robert menggendong perempuan itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Ia menempatkan perempuan itu di kursi samping kemudian lalu memasangkan sabuk pengaman juga. Setelah itu, ia langsung tancap gas dan pergi dari area tersebut. 6. Bagus, sekarang aku harus apa? Gumam Robert, kesal kepada dirinya sendiri. Robert tidak terlalu tahu aturan negara ini. Ia juga takut disalahkan. Berhubung ia tidak melihat luka serius pada perempuan tersebut, akhirnya Robert membawa dia ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Robert langsung membawanya ke kamar dengan memapahnya seperti ketika memapah orang teler karena kebanyakan minum alkohol. Beberapa orang melihatnya, tetapi mereka tidak tampak peduli. Sekarang setelah perempuan itu terbaring masih tak sadarkan diri di kamar apartemennya, Robert kebingungan. Aduh, aku harus apain perempuan ini? 7. Hari berganti minggu dan minggu pun berlanjut menjadi bulan. Setelah beberapa bulan menjalani kehamilan keduanya, Zaida akhirnya sudah mencapai masa-masa tinggal menunggu hari persalinan. Tidak bisa ia ceritakan bagaimana susahnya kehamilan kedua ini. Kalau dibandingkan dengan ketika hamil Perwira dulu, rasanya kehamilan kedua Zaida lebih membuat tubuhnya letih dan lemas. Pada saat masa-masa hamil muda, Zaida bahkan nyaris tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena badannya lemas dan perutnya mual terus-terusan. Kondisi tersebut baru membaik ketika Zaida memasuki trimester kedua. Namun, tentu saja yang Zaida alami tidak benar-benar membaik, hanya lebih baik daripada masa-masa di trimester pertamanya. Zaida sudah memasuki bukan ke-9 masa kehamilannya. Dokter sudah memberikan perkiraan hari persalinan, tetapi pada akhirnya kapan bayinya akan keluar juga tidak bisa dipastikan, pastinya bisa mundur atau maju sekian hari. Hari ini, Zaida sedang memasak. Mulai trimester ketiga, Zaida sudah bisa beraktivitas normal. Ia sudah tidak mual dan kelelahan parah lagi. Hanya saja karena perutnya semakin membuncit, tentu aktivitas Zaida sedikit terganggu. Menurut perkiraan dokter, hari persalinan Zaida diperkirakan sekitar seminggu lagi. Zaida dan Firza benar-benar sudah tidak sabar untuk menyambut kelahiran anak kedua mereka. Jenis kelamin anak kedua Zaida juga sudah diketahui saat melakukan USG dan anaknya adalah perempuan. Ini adalah hari Minggu yang cerah.
Berhubung Zaida sudah dekat dengan hari persalinan, ia dan Firza memutuskan untuk selalu di rumah saja. Jaga-jaga kalau Zaida tiba-tiba mau melahirkan. "Mama, kuenya udah jadi?" tanya Perwira. Zaida tersenyum. Perwira baru naik kelas 3 SD, tetapi anak itu menunjukkan rasa gotong royong yang luar biasa bagus. Ia tidak bisa melihat papa dan mamanya melakukan sesuatu tanpa melibatkan dirinya karena Perwira pasti ingin membantu. "Sudah, sayang. Perwira bantu bawain, ya." Zaida mengangguk. "Iya, tolong ya, Perwira." Firza di ruang tengah sedang menyiapkan tempat untuk mereka berkumpul bersama menikmati hari libur. Anggap saja piknik di rumah sendiri. Setelah semua makanan dan tempat siap, Firza memutar tayangan kartun kesukaan Perwira lalu mereka duduk bersama-sama. Menonton dan makan juga. Suasana hari Minggu ini begitu cerah dan damai, atau setidaknya itulah yang awalnya Firza dan keluarganya pikirkan. Namun, seluruh suasana damai dan tenteram itu mendadak hancur ketika Zaida tiba-tiba merasakan perutnya mulas.